ajaran mendalam yang akan dibawa oleh Ibu. Silahkan. Baik, itu aja yang disampaikan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Ibu pengawas yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan Kombel yang dilaksanakan di sekolah kami. Jadi Kombel ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bahwa tahun ini kegiatan Kombel diadakan 2 kali dalam sebulan, yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga. Itu kesepakatan kita setiap hari Jumat pukul 10. Jadi kegiatan hari ini materi itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Jadi hari ini kami mohon kesediaan nanti dari Ibu Pengawas untuk memberikan materi sebagai bahan persiapan untuk kegiatan observasi sesuai dengan tahapan PMN. Jadi sebenarnya memang kita sadari bahwa untuk membuat perangkat ajar, saya percaya bahwa Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini sebenarnya sudah terbiasa dengan pembuatan modul ajar, dan saya percaya bahwa semuanya sudah membuat. Jadi dengan adanya kegiatan ini berkaitan dengan kurikulum nasional, jadi kami juga ingin kembali mengingat bagaimana membuat kurikulum yang masuk dalam kegiatan seperti yang materi yang lalu tentang pembelajaran mendalam. Memang sekolah kami kemarin masuk dalam program pemerintah tentang penguatan pembelajaran mendalam. Ada 2 orang guru yang ikut kegiatan tersebut, ada Ibu Monika kelas 6, kemudian ada Ibu Ani kelas 3. Namun karena kami rasa Ibu Pengawas juga menguasai bidang ini, jadi dalam kesempatan ini kami mohon kesediaan dari Ibu Pengawas untuk lebih karena dalam kegiatan itu walaupun kurang lebih berapa bulan kemarin, 3 lah, kami rasa bahwa masih kurang kami memahami, karena namanya kegiatan itu kan hanya sebentar. Jadi dengan kegiatan seperti ini dan lebih sedikit lingkupnya, jadi kami akan semakin mahir dalam pembuatan modul ajar tersebut. Kemudian juga nanti diharapkan dari kegiatan ini feedbacknya adalah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini sudah punya modul ajar sebagai bahan observasi nantinya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami persilakan kepada Ibu Pengawas untuk memberikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Saling menghormati dan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan bersama teman. Banyak kawan kita tenang, banyak sahabat kita hebat. Mari bergandengan, rukun sama teman. Banyak kawan kita tenang, banyak sahabat kita hebat. Mari bergandengan, rukun sama teman, rukun sama Muat konten lebih kontekstual gitu, biar lebih dekat dengan kehidupan murid sehari-hari supaya muncul kebermaknaan. Bermakna itu kan kalau mereka mengalaminya atau dekat dengan mereka kehidupan mereka, sehingga sampai saya buat teks sampai wadi gitu, tapi dalam kayak bahasa Inggris. Sebentar, kita lihat di sini generator RPT ya, ini ya. Oke, kita lihat cakapan sebelumnya. Kita mau lihat dulu.
Di dalam, di dalam, di tengah-tengah. oh di tengahnya sini. Ya. Oh iya. Oke, kita lihat dulu, bisa dicek saya dengan si Gemini ini. Juga ini cek. Nah, oke baik. Bapak dan Ibu kalau misalnya sudah familiar dengan Gemini atau Gemini, boleh nanti masuk ke Gemini atau Gemini, silakan pakai akun belajarnya. Lalu masukkan nanti 3 dokumen. Yang pertama alur perkembangan DPL tadi sudah ya, yang tadi kita sempat intip, kita kepoin tadi. Lalu ini adalah CP-nya kalau tidak salah. Jadi apa materi yang Bapak Ibu ajarkan, capaian pembelajarannya yang terbaru itu yang dipakai. Lalu ini presentasi tentang pembelajaran mendalam, ada 3 dokumen itu. Masukkan caranya di sini ya, ditambah biasanya icon tambah, lalu klik file. Nah dokumennya 3 ini dari mana nanti minta saja dari yang ini proses tadi ada di situ. Tadi sambil dilihat, oh ini yang alur perkembangan DPL masukin, lalu CP masukin, lalu ini presentasi tentang pembelajaran mendalam. Lalu prom itu adalah instruksi yang kita berikan kepada si Gemini. Prom saya bunyinya begini, saya adalah guru bahasa Inggris, nanti disesuaikan saja. Saya adalah guru matematika, saya adalah guru bahasa Indonesia, saya adalah guru IPS IPA di jenjang SD. Nanti disesuaikan saja. Telah menerapkan kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Mau Bapak dan Ibu ganti ini dengan Purnas juga boleh, kurikulum nasional. Saya mengajar di kelas, sebutkan di kelas mana Bapak dan Ibu mengajar. Misalnya di kelas 3, di kelas 2, di kelas 4. Lalu Anda adalah seorang developer website. Mungkin ada yang sudah pernah ini bikin seperti ini. Ada? Mau tanya dulu, ada yang sudah pernah bikin generator RTP? Belum ya? Oke, kita belajar sama-sama kalau begitu. Anda adalah seorang developer website yang profesional. Tolong buatkan saya generator RTP yang mengacu pada file yang sudah saya unggah. Fokuskan pada kerangka RTP pembelajaran mendalam di halaman 37, 38, dan 39. Di ini, dia akan nanti membaca ini data di sini di halaman 37, 38, dan 39. Lalu sertakan pada bagian awal atau landing page informasi tambahan seperti nama sekolah, gitu. Oke. Nama sekolah, mata pelajaran, kelas, pasien. Lalu dia akan menggunakan seperti ini. Generatornya jadi seperti ini. Bapak dan Ibu kalau menggunakan AI itu jangan berharap langsung jadi seperti yang kita mau. Nanti kalau tidak sesuai dengan kita mau, kita bisa edit lagi promnya. Ya, kadang-kadang dia hasilnya. Nah, ini dia akan bikin seperti ini coding gitu ya. Mungkin ada yang sudah ikut coding kemarin. Ini tinggal Bapak dan Ibu copy paste. Semua kode ini kita copy paste. Gimana cara ngambilnya? Gitu ya. Oke, kita ambil, kita blok semuanya ini. Oke, kita blok semua coding yang dia buat. Nanti Bapak dan Ibu akan punya generator RTP yang tertanam di dalam perangkat Bapak dan Ibu dan bisa diakses offline. Bapak dan Ibu tidak perlu koneksi internet lagi. Untuk generator RTP sudah jadi generatornya, nanti tinggal di-generate berkali-kali untuk membuat modul aja, untuk membuat modul aja gitu ya. Bahasanya saya agak kurang formal hari ini, membuat mau dimaklumi ya Bapak Ibu. Nah ini banyak sekali codingnya, jadi memang harus di blok semuanya. Oke. Nanti sampai selesai ke bawah. Dulu udah selesai. Oke. Lalu kita copy. Salin ya, salin. Oke, sudah. Terus ini ada dokumen kah tempat panggilnya? Sudah di copy tadi. Biasanya ada notepad, aplikasi untuk tulisan ada nggak di sini notepad? Notepad atau notepad namanya. Kalau di laptop itu untuk menyimpan tulisan pun nggak bisa notepad. Gimana? Aplikasi untuk menyimpan teks. Lebih gampang.
Pokoknya kalau dilihatin yang sedih-sedih di papan tulis jadi bisa untuk menyimpan teks. Itu Indonesia. Kalau itu kurang tahu kalau di dokumen jadi di teks. Kalau misalnya nanti belum bisa diperlihatkan di sini, nanti saya kirim lewat Ibu Lelin mungkin generator RPT yang sudah buat di sana sini. Papan tulis coba. Menulis kali ya saya. Ada aplikasinya. Kalau klik Yang membuat saya sering sedih itu karena ada salah satu murid saya yang ABK, jadi dia kadang mut-mutan orangnya, jadi kadang mau berteman, kadang enggak, dikasih perhatian dia sendiri mengerjakan tugasnya atau apa kan tidak dia menyalin, dia bisa, tapi kadang-kadang dia mau. Tapi saat saya memberikan bentuk permainan game di Playground, ternyata nilainya bagus. Jadi saya belajar dari dia. Senangnya apa? Karena dia bilang, Bu, dia jujur, tadi saya mencontek. Conteknya gimana? Kok bisa dia mencontek? Tidak kelihatan. Ternyata sistem direkam. Jadi diajarin saya gimana cara merekam soal yang tidak dia pahami sehingga dia bisa jawab. Dari situ itu yang membuat saya senang, tapi sedihnya sampai sekarang masih mungkin karena dia termasuk anak yang ABK jadi agak sulit diberi arahan atau apa dalam belajar. Tapi kalau dia menggunakan game, permainan atau HP segala macam dia senang. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kita kasih aplaus lagi, kita beri semangat untuk dua orang rekan kita yang sudah menyampaikan sharing mereka tentang perasaan mereka hari ini. Ada yang mau menanggapi atau bagaimana? Ada yang mau menanggapi ceritanya, memperkuat atau seperti apa, menambahkan atau mungkin juga benar apa yang diceritakan oleh ibu-ibu tadi? Ada tanggapan? Ibu Kepsek mau menanggapi atau ada tanggapan atau tidak? Dari curhatan ibu-ibu tadi? Dari mereka sudah membagikan ini perasaan mereka, ada tanggapan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Berarti selamat untuk Ibu Peli dan Ibu Monika ya, Monika. Baik, selanjutnya mungkin mau doa makan, mungkin nanti akan saya bagikan ini hadiahnya ya Bapak Ibu. Pembelajaran kepada saya itu Ada boleh gitu. apa itu namanya, saat menjelaskan Boleh. kepada anak-anak, sebenarnya saya senang mereka itu mendengarkan dengan baik. Tetapi satu hal yang membuat saya sedih, mereka itu ternyata ada yang tidak mengerti tentang pembelajaran mereka tersebut. Saya bilang kalau ada hal yang belum dimengerti atau soal itu dibaca terlebih dahulu. Tetapi mungkin karena mereka mau cepat-cepat, mereka tidak membaca soal, cuma bertanya terus. Nah, di saat itu saya memberikan tugas mereka untuk membuat pembelajaran coding, yaitu mereka mengaplikasikan pembelajaran coding itu melalui aplikasi Canva. Mereka membuat peta konsep tentang bagaimana pengertian serta contohnya tentang kecerdasan artifisial. Di situ mereka ada yang mengumpulkannya itu, saya bilang ada tenggang waktunya mengumpulkan, tetapi ada dua orang anak yang membuat saya itu agak kecewa. Kecewanya kenapa? Mereka itu sebenarnya bingung atau tidak bisa atau seperti apa. Mereka itu tidak bertanya bagaimana membuatnya itu. Terus di saat saya menasehati, memberikan pengarahan, malah sibuk menulis. Disitulah saya kecewa. Saya bilang sebenarnya kalau ada yang berbicara diperhatikan. Nanti dulu tugasnya diselesaikan. Terus murid tersebut bilang, iya saya mendengarkan Bu, tapi masih menulis. Oh, saya bilang seperti itu. Tolong sopan santunnya sedikit. Nah, dari situ itulah maksudnya kekecewaan saya terhadap murid tersebut. Terus saya bilang, walaupun dia sedang seperti itu, saya menasehatinya. Kalau tidak bisa, tolong ke teman yang bisa. Nah,
Terus itu yang membuat saya sedih, kecewa. Tapi yang senangnya itu ternyata walaupun seperti itu dengan sikapnya yang cuek dan tidak mendengarkan kita waktu kita berbicara, besoknya dia mengumpulkan tugas. Ternyata dia itu karena saya bilang teman yang bisa, di situ dia teman yang bisa. Terus malah tugasnya yang paling bagus yang saya lihat. Jadi itu yang membuat saya senang, mungkin motivasi atau keinginannya itu untuk membuatnya itu waktu dia tidak bisa, ke teman yang bisa itu yang membuat tugasnya itu bisa selesai. Itu saja dari saya. Boleh dong kasih aplaus Bapak Ibu, luar biasa. Ibu Peli, teman kita sudah berbagi tadi apa yang membuat dia senang, apa yang membuat beliau sedih. Nah, kita cari satu orang lagi ya, biar nanti sekalian dikasih hadiahnya. Baik, kalau tadi sel social emotional learning menyampaikan apa yang membuat Bapak dan Ibu merasa senang ataupun sedih atau apapun perasaannya seminggu ini. Kali ini ada lagi nggak yang mau berbagi? Silakan kalau ada.